Cek cek. Halo sahabat Room TV dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rival Steel in the PPKM, masih membahas film yang berhubungan dengan kekebutan yang akan membuat adrenalin kalian sedikit terpacu. Namun sebelum ke alur ceritanya, mari dukung terus channel ini supaya saya dan kita semua yang sedang menanti masa PPKM ini berakhir dan semoga semuanya kembali menjadi normal secepatnya. Film ini dirilis pada tahun 1999 di mana warung Cenyai lebih jaya dibandingkan dengan Alfamart atau Indomart saat ini. Film yang lagi-lagi disutradarai oleh Andrew Lau dan diperankan oleh Ekin Cheng sebagai Sky. Karena ulah Sky yang heras babatok, dia pun harus mengalami kecelakaan saat balapan hingga pacar sekaligus tunangannya mati. Tidak hanya itu, dia pun harus kehilangan mekanik jeniusnya yang sangat setia sehingga dia harus membalaskan dendam. Ini dia filmnya The Legend of Speed. Pada suatu malam di kala itu di mana Kinder Joy masih sangat sulit untuk ditemukan dan mobil Tamiya menjadi mainan yang cukup mewah saat itu, terlihat sekumpulan pemuda pecinta balapan yang lagi kopdar serta menunggu aksi balapan seperti biasanya. Ternyata mereka sedang menantikan sang idola bernama Sky yang pada malam itu akan balapan motor dengan Medi. Ini dia babangusnya, yang merupakan adik dari seorang ketua geng yang dijuluki Daredevil yang saat itu masih mendekam di dalam penjara. Sky bertaruh uang $1 juta jika dia kalah, tapi jika dia menang dia tidak menginginkan hal yang sama, melainkan dia hanya ingin mematahkan kaki Medi. Dengan pertimbangan matang hingga mereka setuju, balapan pun dimulai. Tanpa disadari ada seorang gadis cantik yang sangat mengidolakan Sky, bisa disebut pengagum rahasia, bernama Nancy. Ini dia parasnya. Kedua pembalap itu yang sama-sama menggunakan motor Honda NSR 250 melaju dengan kecepatan maksimum. Tanpa diduga, Sky pun berhasil memenangkan balapan itu dan menagih janji taruhannya. Lalu dia pun mematahkan kaki Medi dengan cara dipukul memakai kunci pas. Kejam, namun itulah kenyataan, Med. Setelah menyaksikan balapan, Nancy yang diketahui masih berumur 17 tahun dan tinggal di asrama wanita, dia menceritakan tentang sang idola itu kepada teman-temannya. Padahal Sky di tempat lain sedang merayakan kemenangan bersama pacar sekaligus tunangannya yang bernama Kelly. Dan adegan Ikeh Kimochi pun disensor. Ketangkasan Sky dalam balapan tak lepas dari jasa seorang mekaniknya yang bernama Paddy, yang ternyata dia adalah kakak dari Nancy. Walaupun dia seorang yang autis, tetapi dia mahir dan jenius di dalam teknik permesinan.
Sementara Sky, dia adalah anak dari seorang wanita yang super kaya bernama Puan Yu dan saat ini dia tinggal bersama ayah tirinya bernama Tony. Karena Sky hanya mengetahui bahwa ayah aslinya sudah meninggal saat dia kecil. Suatu hari kakaknya Medi yang bernama Tang Fung yang memiliki julukan Daredevil keluar dari penjara. Medi yang saat itu kakinya telah patah langsung mengadu kepada kakaknya agar dibalaskan dendamnya kepada Sky. Lalu tanpa menunggu waktu lama, Tang Fung langsung mendatangi Sky di bengkelnya. Di sana Tang Fung menceritakan bahwa dia dulu pernah mengalahkan ayahnya Sky yang bernama Blacktoon dan Sky yang terpancing emosi menantangnya balapan pada hari Jumat. Sorry 啊，我哋唔解碎把路嘅。揭盤頭換個 1.6mm 口參口，唔拉起改。我有興趣同你練啊。花叔，你坐懵咗啊？好啊，星期五晚9點半。Paddy dan Nancy merupakan yatim piatu karena orang tua mereka meninggal saat mereka masih kecil. Dan untuk balapan besok, sang mekanik jenius itu bekerja siang dan malam untuk men-setting Mitsubishi Lancer Evo milik Sky. Saat itu mereka sempat berselisih paham karena Sky menginginkan settingan mobilnya lebih ekstrim. Tapi Paddy sempat menolak karena itu bisa membahayakan Sky. Tapi dengan terpaksa, Paddy pun bersedia. Jumat malam pun tiba dan balapan yang menurut Takumi Fujiwara biasa aja itu pun segera dimulai. Tang Fung yang menggunakan mobil Subaru Impreza itu menempel dan seakan-akan meremehkan Sky. Hingga tanpa diduga, si kehead Tang Fung berbuat curang dengan menabraknya dari belakang hingga mobil Sky terjatuh dari atas jembatan dan mengakibatkan Kelly tunangannya Sky meninggal oleh ledakan mobil tersebut. Kelly， 你仲坐喺度，幫手啦！太救我！ Tidak hanya itu, si Daredevil Tang Fung juga memfitnah Sky dengan cara menyimpan sabu jenis peletok di mobilnya Sky yang membuat Sky harus ditahan polisi. 阿 Sir 啊，有料到喎！ 我哋仲喺你個仔嘅車度透咗。Tapi dengan kekuatan duit Puan Yu alias mamihnya, Sky pun bisa bebas dengan jaminan. Semenjak kejadian itu, Nyonya Puan Yu pun marah besar, melarang balapan lagi dan tidak sengaja membahas Blacktoon ayahnya. 話俾你聽，我以後唔准你再揸車，我費事你似死佢老豆啊！ 佢邊啊？我唔知啊，我唔知啊，為咗你呢件事，你阿媽已經打咗好多個電話㗎。我當佢已經死咗㗎啦你，當佢死咗，咁即係未死啦？講大話呃我。你當我企喺度啊！ Dari sana Sky mulai kepo kepada Tony ayah tirinya dan memaksa untuk memberitahu di mana keberadaan ayahnya itu. Kemudian Tony memberitahunya bahwa saat ini Blacktoon ada di Thailand. Tanpa pikir panjang kali lebar, Sky pun harus meninggalkan Hong Kong untuk sementara berniat mencari ayahnya ke Thailand. Benar saja keesokan harinya Sky terbang ke negeri Swadikap itu, tapi baru 1 hari dia tinggal di sana, dia udah dirampok dan semua uangnya habis. Namun tanpa diduga datanglah komplotan Medi yang dengan sengaja mengejar Sky karena dia masih punya dendam. Dia bermaksud menyuntikkan virus HIV kepada Sky, beruntung Sky berontak dan malah Medi yang terkena suntikan itu. Mamam.
Beruntung Sky berhasil ditolong oleh seorang pria tua yang sama-sama keturunan Chinese, lalu mereka saling berkenalan dan menanyakan asal-muasal masing-masing. Tanpa diduga, ternyata Patua itu kenal dengan ayahnya Sky alias Blacktun dan memberitahunya bahwa dia ada di sekitar pantai Pattaya. Kemudian Patua itu memberi Sky uang untuk bekal di jalan dalam mata uang bat. Lalu Sky berangkat walaupun terpaksa harus duduk di atas bus karena biar irit ongkosnya. Sky selalu berkomunikasi dengan Paddy dan menceritakan apa yang terjadi, termasuk anak buahnya C yang berkhianat dan saat ini dia pindah majikan bersama Tang Fung. Paddy juga bilang bahwa saat ini dia sedang merakit ulang mobilnya agar menjadi yang tercepat. 應該㗎嘛，呢度都係你俾錢，我一定會將呢架車改到最快。 Setibanya di Pattaya, Sky terus mencari dan bertanya pada warga sekitar hingga akhirnya di sebuah gang dia melihat seorang pria paruh baya yang merupakan seorang tukang cukur rambut dan ternyata dia adalah Blacktun, ayahnya. Pada zamannya, Blacktun merupakan seorang legenda balap liar di kota Hong Kong dan saat itu dia menjadi lawan terberatnya Tang Fung. Sampai Tang Fung harus melakukan trik dan fitnah agar Blacktun tersingkir dari Hong Kong supaya tidak ada yang bisa menyainginya. Ternyata Blacktun sudah punya keluarga baru di sana. Ketika mereka menunggu istrinya Blacktun yang bekerja jadi tukang pijit, tiba-tiba keluar segerombolan geng lokal dan bilang bahwa istrinya telah mencuri jam Rolex milik bosnya saat lagi dipijat tadi. Mereka mencoba membuat kesepakatan dengan ketua geng itu, juga secara kebetulan adalah mantan seorang pembalap. Akhirnya menantangnya balapan motor adalah jalan terbaik. Jika Sky mampu mengalahkannya, dia akan memaafkan istrinya Blacktun yang dituduh mencuri itu, lalu balapan pun akan segera dimulai. Balapan itu disebut Race 48 yang dilakukan di Jalan Raya Pattaya yang diikuti oleh 48 peserta. Dan untuk bisa memenangkan pertandingan, Blacktun memberikan koin keberuntungan serta menyuruhnya untuk balapan tanpa rem juga speedometer agar menjadi yang tercepat. Dan harus bisa membuang rasa takutnya. Sadas Firewing Chicken. Dan akhirnya balapan pun dimulai. Walau penuh dengan rintangan menerjang, Sky yang menggunakan motor 2 tak Kawasaki Leo menjadi juara. Kemudian ketua geng itu mulai respect dan memaafkan istrinya Blacktun, walaupun akhirnya anak buahnya ngasih tahu bahwa jam Rolex milik bosnya sudah ditemukan. Sementara di tempat lain di Hong Kong, Tang Fung yang tahu adiknya saat ini positif HIV karena Sky semakin emosi dan penuh dendam. Hingga saat ini dia tidak sengaja bertemu dengan Paddy dan Nancy di rumah sakit. Daredevil menantang Paddy balapan untuk bisa membalaskan dendamnya sedikit demi sedikit. Dan dari kejadian itu, Nancy pun kemudian nekat menyusul Sky ke Pattaya, Thailand. Blacktun kemudian mengajarkan teknik-teknik balapan kepada Sky, tapi Sky malah gaspol motor yang dia naiki sampai terjun ke laut. Kemudian Nancy pun tiba di sana dan berhasil menemui Sky.
Nancy menceritakan bahwa Paddy menerima tantangan balap dari Tang Fung. Dan Sky yang mengetahui bahwa mekaniknya dalam bahaya segera merencanakan untuk pulang ke Hong Kong karena dia takut terjadi hal buruk pada Paddy. Di hari-hari terakhirnya di Thailand, Nancy yang suka banget sama Sky dan mungkin birahi Nancy yang mulai aktif mencoba menggoda Sky agar bisa mengikehnya. Sky? Namun Sky pun menolak dengan alasan Nancy masih belum buluan. Pada akhirnya mereka berpamitan untuk pulang ke Hong Kong menggunakan kapal laut. Sementara Paddy saat ini merasakan ketegangan dan kegelisahan soal balapan yang akan berlangsung nanti malam. Sampai dia sempat meninggalkan surat untuk adiknya Nancy karena dia tahu balapan ini akan membahayakan nyawanya. Dan balapan pun akan segera dimulai. Tang Fung menantang untuk mengikat sebelah tangan di setir mobil dan Paddy pun menyanggupinya. Singkat cerita, di malam itu pula Sky dan Nancy tiba di Hong Kong dan saat sampai di rumah mereka membaca surat dari Paddy. Semuanya sudah terlambat karena tidak lama kemudian mereka mendapat kabar teman satu tim Sky bahwa Paddy mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Merasa terpukul, Sky dan tim ingin segera membalas dendam, tapi apa daya saat ini mereka nggak bisa merakit mobil tanpa adanya Paddy si mekanik jenius. Tiba-tiba Nancy menemukan kotak pribadi milik kakaknya dan ternyata berisi dokumen dan catatan penting milik Paddy. Tentang cara-cara memodifikasi mobil, memasang nos, dan tutorial-tutorial lain yang sebenarnya banyak di YouTube saat ini. Dan dari sanalah mereka mendapat petunjuk untuk merakit mobil terbaik agar bisa melawan Tang Fung. Namun siapa sangka spare part Lancer Evo-nya ada yang kurang. Sky dan tim sempat bingung karena mereka tidak punya uang untuk membelinya dan tiba-tiba si Kehead C pengkhianat tiba-tiba muncul dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Sky. Ternyata dia selama ini punya gudang rahasia untuk mencuri suku cadang dari Sky dan saat itu dia tahu bahwa Sky sedang membutuhkannya. Sementara di kubu Tang Fung juga sedang mempersiapkan untuk balapan itu dengan mobil Subaru terbaru dengan spek yang telah dimodifikasi untuk balapan. Dan malam yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba. Saat itu Sky menantang Tang Fung balapan demi ayahnya Blacktoon dan kekasihnya Kelly, juga almarhum mekanik Paddy. Dan balapan pun akhirnya dimulai. Mobil yang digunakan masih sama, Sky memakai Mitsubishi Lancer Evo dan Tang Fung menggunakan Subaru Impreza-nya dan saling beradu kecepatan dan keterampilan. Saat balapan, Sky ditemani oleh Nancy. Balapan berlangsung seru, saling kejar-mengejar, mempertaruhkan harga diri dan demi dendam yang membara. Hingga saat mereka memasuki terowongan terakhir dan akan mencapai garis finish, Sky menggunakan nos hasil rakitan Paddy. Gaskeun lah pokoknya mah.
Sesuai instruksi dari sutradara, Sky yang memenangkan balapan itu lalu membakar mobilnya dan semua dokumen-dokumennya karena dirasa dendam dan tujuannya sudah tercapai, yaitu menjadi yang tercepat. Mulai saat itu dia memutuskan untuk berhenti balapan dan mencari kehidupan baru yang lebih baik. Tamat. Ending yang meng-skykan, karena kenapa Lancer Evo-nya harus dibakar padahal nggak balapan juga bisa dipakai buat ngajak Nancy jalan-jalan loh. So, jadi pesan yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah terlalu egois atau keras kepala, karena itu bisa saja membuat orang yang sangat berharga di sekitar kita menghilang seperti yang terjadi pada Sky. Dan dari film ini juga salah satu pepatah terbukti adanya bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Sama seperti Sky dan ayahnya Blacktoon. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan alur cerita film yang akan menemani kalian semasa PPKM dan seterusnya. Saya Rival beserta antek-antek Daredevil pamit. Sese.